selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Dan pagi hari ini acara kita dipersembahkan oleh YPA MDR dan dengan tema Edu Talk nomor 7, Semangat Berkarya Komunitas Pembatik Cilik. Batik merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi. Batik berasal dari kata amba dan tik yang merupakan bahasa Jawa berarti menulis titik. Ya, buat Anda yang belum tahu, batik itu berasal dari bahasa Jawa ya. Amba dan tik artinya menulis titik. Batik dilukis menggunakan canting dan juga cairan lilin malam di atas kain sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni. Pada tanggal 2 Oktober 2019, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Sebagai budaya yang penuh nilai filosofis, tentu saja batik harus kita lestarikan bersama. Salah satu cara untuk melestarikan batik adalah dengan melibatkan generasi muda untuk memproduksi batik. Hal inilah yang dilakukan YPA MDR dengan membentuk komunitas pembatik cilik. Nah, komunitas ini terdiri dari siswa pilihan lintas sekolah binaan yang terpilih dari minat dan bakat khusus mereka dalam membatik, serta sebagai upaya nyata dalam memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri, meningkatkan kreativitas dan kecakapan hidup, serta melestarikan identitas budaya batik sejak dini. Lalu seperti apa komunitas pembatik cilik ini? Apa yang melatar belakangi dibentuknya dan tujuan utama YPA MDR dalam membentuk komunitas ini? Baik saudara, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Baik, pagi hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita. Ada Mbak Dwi Kinasih Mulyarta selaku Project Manager Komunitas Pembatik Cilik. Selamat pagi Mbak Dwi. Selamat pagi, Mbak Deborah. Ya, gimana kabarnya Mbak Dwi? Sehat. Mbak Deborah juga ya? Sehat semua kita ya. Dan juga saya mau menyapa Ibu Sumarni selaku Guru Binaan YPA MDR dari SDN Jigudan, Bantul. Selamat pagi Bu Marni. Selamat pagi Mbak Deborah. Sehat-sehat Bu di sana? Alhamdulillah Sehat ya, luar biasa. Oke, kita kan mau membicarakan tentang YPA MDR dengan programnya komunitas pembatik cilik ya. Sebelumnya bisa ke Mbak Dwi dulu nih. Aku mau tanya, jelaskan secara singkat mengenai YPA MDR ini apa sih Mbak? Oke, terima kasih Mbak Deborah. Selamat pagi sekali lagi untuk pendengar KBR. Jadi izin untuk menjelaskan sedikit nih ya untuk para pendengar KBR tentang apa sih YPA MDR gitu ya. Nah, jadi YPA MDR ini merupakan singkatan dari Yayasan Pendidikan Astra Michael Derwin. Nah, YPA MDR ini merupakan salah satu yayasan yang dibentuk secara khusus oleh PT Astra International Tbk untuk dapat mengerjakan atau berkontribusi sosial yang berkelanjutan untuk pilar Astra Indonesia Cerdas. Jadi YPA MDR ini fokus di bidang pendidikan Mbak Deborah dan wilayahnya adalah di wilayah prasejahtera Indonesia, di mana ini juga sejalan dengan cita-cita Astra Internasional yaitu sejahtera bersama bangsa. Kurang lebih begitu sih Mbak YPA MDR itu. Jadi YPA MDR ini singkatan ya, Yayasan Pendidikan Astra Michael Deruslim. Oke. Nah, sampai saat ini sudah berapa sih Mbak jumlah penerima manfaat dari program pembinaan YPA MDR ini? Ya, kami bersyukur nih Mbak karena cukup banyak orang-orang yang terpapar manfaat dari YPA MDR gitu ya. Nah, sampai saat ini YPA MDR telah melakukan pembinaan untuk total 1.745 guru
23.680 siswa di 110 sekolah jenjang SD, SMP, SMK, SMA yang tersebar di 13 kabupaten di Indonesia. Nah, pembinaan yang kami berikan ini ya untuk guru, siswa adalah berdasarkan 4 pilar, Mbak. Jadi kami fokus di 4 pilar pembinaan, yaitu pilar akademis, pilar karakter, pilar kecakapan hidup, dan pilar seni budaya. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi tadi ada 4 pilar ya yang menjadi Betul. dasar YPA-MDR. Aku ulang, tadi ada akademis, ada karakter, ada kecakapan hidup, dan juga seni budaya. Nah, Iya, kayaknya benar, yang Mbak. bagian membatik, komunitas pembatik cilik ini lebih ke seni budaya nggak sih, Mbak Dwi? Nah, ya, jadi bisa benar ya. Jadi sebenarnya memang kami fokus tidak hanya akademis ya, tadi seperti sudah disebutkan bahwa ada 4 pilar. Jadi kami ingin supaya siswa-siswa ini selain akademis yang bermutu, berkualitas, tapi juga non-akademisnya. Ada karakter, kecakapan hidup, dan seni budaya. Nah, memang ini antara kecakapan hidup dan seni budaya ini memang bisa bersatu gitu ya, overlap juga gitu. Karena memang kalau di YPA-MDR, Mbak, kecakapan hidup itu fokusnya adalah keterampilan yang sesuai dengan kearifan lokal. Jadi kami tidak ingin keluar juga dari kearifan lokal yang dimana itu menjadi budaya juga gitu ya. Jadi memang kecakapan hidup, seni budaya ini satu, biasanya kami kalau kecakapan hidup keterampilan kearifan lokal, kalau seni budaya itu kami lebih ke yang sifatnya penampilan, misalnya tari, kemudian vokal, karawitan gitu ya, gamelan, yang balik lagi memang yang seni pertunjukan yang juga berdasarkan kearifan lokal gitu. Jadi untuk membatik ini kami masukkan ke pilar kecakapan hidup, walaupun memang balik lagi kecakapan hidup yang juga berdasarkan kearifan lokal setempat. Kalau boleh cerita dikit nih Mbak, selain membatik di Jogja gitu ya, ini kan karena kita lagi tentang temanya adalah semangat untuk komunitas pembatik cilik di Jogja. Nah, kalau di daerah lain kami juga mengikuti Mbak kearifan lokal yang ada di sana tuh apa sih yang bisa dijadikan keterampilan atau bekal untuk masa depan siswa. Misalnya kalau di Lampung Selatan kami membina itu tapis. Jadi sulam tapis, Mbak, itu bagian dari kecakapan hidup yang juga kearifan lokal di sana gitu ya. Jadi benang emas tuh mereka sulam gitu ya Mbak ya, di kain, di atas kain, kemudian bisa jadi aksesoris, peci, dompet gitu ya, di sulam itu benang-benang emas itu namanya seni kecakapan hidup tapis. Kemudian kalau di NTT kami juga membina ada di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rotendao. Itu kecakapan hidupnya tenun, Mbak, tenun ikat. Jadi memang balik lagi keterampilan yang juga berdasarkan kearifan lokal. Nah, kalau di Jogja ini kami membina 2 kabupaten, Mbak Deborah. Jadi ada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, di mana ini kami bina kecakapan hidup membatik, baik untuk guru dan juga untuk siswa. Seperti itu sih, Mbak. Wah, tadi cakupannya sudah luas ya, sudah 110 sekolah di 13 kabupaten. Ini tersebar di beberapa pulau di Indonesia ya? Betul, Mbak. Yang paling banyak di pulau mana sih, Mbak Dwi? Yang sudah terjangkau oleh YPA-MDR? Sementara sih Jawa ya, karena di Jawa kita punya Pacitan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kami juga kerjasama dengan anak perusahaan Astra gitu ya. Jadi Astra Group kami juga bekerja sama, ada di Tangerang, kemudian ada di Serang juga gitu. Jadi memang cakupannya cukup luas nih Mbak. Kami tidak hanya bekerja sendirian, tapi kami juga berkolaborasi, bersinergi dengan grup Astra yang lain dalam membina sekolah-sekolah. Seperti itu sih Mbak. Oke. Wah, berarti YPA-MDR ini peduli sama generasi-generasi penerus bangsa gitu ya. Intinya betul. Mereka ingin, yayasan ini ingin bangsa Indonesia ke depannya bisa bersaing dengan global ya, dengan dunia-dunia lain. Dan juga selanjutnya Mbak Dwi, bisa dijelaskan sebenarnya program komunitas pembatik cilik ini seperti apa sih? Nah, untuk bisa menjawab komunitas pembatik cilik mungkin agak mundur dikit ya Mbak Deborah ya. Jadi memang
untuk di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul ini YPA-MDR sudah masuk cukup lama nih Mbak. Dan di awal kami belum membina spesifik komunitas pembatik cilik nih Mbak. Kami masih fokusnya adalah lebih ke pelatihan reguler untuk guru dan untuk agar guru itu bisa melatih juga siswa-siswanya gitu. Dan kami sangat bersyukur niatan dan upaya kami ini disambut positif Mbak oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat gitu ya, sehingga sekarang sudah cukup lama juga kegiatan membatik ini menjadi mulok Mbak, muatan lokal di Jogja gitu ya. Jadi kami lega nih YPA-MDR bahwa kegiatan membatik sudah menjadi mulok, sehingga itu pasti sudah berjalan secara konsisten gitu ya, berkelanjutan. Terus setelah itu kami berpikir apalagi ya yang YPA-MDR bisa lakukan sebagai upaya untuk sekali lagi melestarikan budaya sambil juga memberikan keterampilan nih untuk sekolah binaan kami. Nah, tercetuslah program komunitas pembatik cilik ini, di mana komunitas pembatik cilik ini mulai dijalankan gitu ya di tahun 2021 Mbak, di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Gedangsari. Itu kami mulai di sana. Kemudian selanjutnya kami di awal 2022 ini mulai di Kabupaten Bantul, Kecamatan Pandak. Ini yang nanti mungkin Bu Marni nih bisa urun banyak gitu ya sebagai salah satu guru pendamping batik di Kabupaten Bantul, Kecamatan Pandak. Jadi memang komunitas pembatik cilik itu awalnya seperti itu sih Mbak. Kami ingin level up lagi nih. Apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk bisa memastikan program ini tuh bisa berkelanjutan dan berdampak positif gitu sih Mbak. Oke, tadi 2021 mulai di Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Gedangsari. Kemudian awal 2022 di Kabupaten Bantul ya. Ini tadi sempat dibahas oleh Mbak Dwi tentang mulok. Apakah yang menjadi mulok itu baru daerah Yogyakarta di dua kabupaten tersebut atau sudah ada di tempat lain? Di Jogja sekarang mostly sudah menjadi mulok sih Mbak, gitu. Jadi memang tapi kalau untuk detailnya gitu ya, apakah semua kecamatan atau kabupaten, nah itu saya kurang tahu juga gitu ya Mbak. Tapi yang pasti di daerah-daerah binaan kami itu sudah menjadi mulok gitu. Jadi memang kami lega lah gitu ya, kami sangat menyambut positif juga atas hal tersebut gitu Mbak. Dan karena itu balik lagi tadi si komunitas inilah tercipta gitu supaya siswa-siswa yang tadi Mbak Deborah sempat mention juga ya, bahwa memang komunitas ini terdiri dari siswa lintas sekolah binaan yang terpilih, yang punya minat dan bakat membatik. Jadi mereka tidak hanya di kelas saja ketika pelajaran mulok, tapi mereka juga bisa mendapat sesuatu yang lebih nih. Mereka bisa level up kompetensi mereka juga dalam hal membatik. Jadi di situ sih yang kami sasar yang sekarang gitu ya Mbak ya, pembinaannya. Jadi tujuannya sebenarnya ingin melestarikan batik melalui anak-anak binaan YPA-MDR Komunitas Pembatik Cilik ini ya. Dan juga lewat guru-guru yang sudah sebelumnya dapat training. Jadi gurunya tuh di training dulu. Setelah itu guru mentraining siswa-siswanya. Dan ini juga siswanya yang terpilih yang memang punya keinginan besar ya untuk belajar membatik ya. Apakah kalau misalnya anak-anak tuh kan biasanya ada yang hobinya lain-lain gitu ya. Kalau misalnya komunitas pembatik cilik ini tujuan utamanya tuh biar anak-anak selain mengembangkan seni membatik, selain itu apa lagi? Ya. Iya Mbak, jadi anak-anak ini kan biasanya awalnya hobi menggambar dulu gitu ya. Nah mungkin nanti Bu Marni juga bisa cerita juga ya anak-anaknya seperti apa nih di sekolah beliau gitu ya. Tapi biasanya tuh mereka senang menggambar dan juga biasanya juga ada yang orang tuanya juga pengrajin batik Mbak. Jadi mereka juga sudah familiar nih dengan proses membatik gitu, dan memang mereka juga jadi senang untuk terlibat dalam proses itu gitu. Nah, tujuan utama komunitas pembatik cilik itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Deborah juga ya, kami ingin memberikan apresiasi gitu ya, memberikan wadah nih untuk anak-anak yang memang punya minat bakat itu gitu, supaya tersalurkan hobinya gitu dan tidak mencari hobi yang lain, malah mungkin yang
misalnya yang tidak sejalan gitu ya dengan pelestarian budaya gitu. Kami ingin bibit-bibit ini nih, generasi muda ini kami tampung supaya mereka bisa menyalurkan dan juga meningkatkan kompetensi. Nah, kami ingin supaya anak-anak ini juga siswa-siswi komunitas pembatik cilik ini lebih pede, Mbak. Karena kan biasanya masih kecil gitu ya, SD, SMP gitu masih yang nggak gitu pede lah ya untuk bersuara, untuk bercerita gitu. Nah, dengan komunitas ini kami tidak hanya melatih tekniknya saja gitu ya. Jadi teknik kami latih juga supaya lebih advance. Tapi selain itu juga kami melatih mereka untuk bisa menceritakan apa sih motif-motif yang mereka gambar tuh apa dan mengapa mereka membuat itu gitu. Jadi di sini kami juga salah satu tujuannya adalah untuk melatih kepercayaan diri mereka nih gitu, untuk bekal masa depan gitu, supaya nanti tidak hanya terampil secara teknik membatik, tapi juga bisa memiliki kepercayaan diri untuk bercerita di depan umum, supaya bisa mungkin nanti ke depannya bisa menjadi perajin batik atau bahkan desainer gitu ya Mbak ya, yang bisa sukses gitu untuk mengajar juga batik di tempat-tempat lain, pengimbasan. Itu sih cita-cita kami seperti itu sih, untuk membentuk komunitas batik cilik. Baik, wah perbincangan kita semakin menarik, tapi ditahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu Mbak Dwi dan juga Bu Marni. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah ini. Ingat siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik.